Pak Wisnu, selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Pak Wisnu, publik belum secara jelas ini sekarang mendapat gambaran mengapa sulit menemukan kapal selam ini sekalipun sekarang sudah didukung peralatan yang canggih, Pak Wisnu. Berikan kami penjelasan. Iya, itu menunjukkan bahwa ada daerah-daerah tersembunyi, artinya yang nyelempit di palung di Bali itu. Karena kalau kapal ini posisinya di palung, nyelempit di antara karang-karang, ya susah memang kita mencari itu. Makanya dari situasi itu kita harus membayangkan, Mbak, ya, bahwa palung itu, dasar laut itu tidak seperti lapangan bola begitu yang rata begitu. Iya. Dia punya gunung-gunung, punya lembah, punya sungai, juga persis seperti itu konturnya itu. Iya. Nah, sekarang yang namanya Nanggala ini nyelempit di antara palung-palung itu. Bayangkan kalau itu di sonar, ya, kemudian sonar itu berjalan ke sana kemari menyisir daerah tersebut. Ya bisa jadi karena kadang-kadang ya nggak kelihatan juga. Respon juga gitu. Kalau misalnya dikatakan ada benda magnetik besar yang ditemukan, apakah itu bisa menjadi pertanda? Ya, bisa juga diselidiki. Tapi apakah itu sudah dipastikan kapal selam? Belum tentu juga. Iya, iya. Bisa juga kapal-kapal kuno yang kandas-kandas atau yang karam-karam itu juga bisa juga. Ya harus dipastikan juga. Pak Wisnu, ada beberapa serpihan sudah dipastikan. Kasal Yudo Margono sudah mengatakan ini bukan ledakan tapi ada retakan. Kalau misalnya sudah ada retakan, saya membaca beberapa tulisan Anda. Apakah betul kapal ini sudah mencapai tahap maksimal tekanannya berarti? Iya, betul. Betul sekali itu. Karena kapal itu dulu pada tahun 1980 ya, Nanggala itu didesain maksimum hanya mampu tenggelam 300 meter. 300 meter, oke. 300 meter pada saat itu. Nah, dengan berjalannya usia itu yang sekarang 40 tahun yang dialami oleh Nanggala, maka kemampuan ketenggelaman ini bisa saya perkirakan turun hanya menjadi sekitar 200 meter saja. Itu. Nah, kenyataannya kemudian bahwa Nanggala ini kita ketahui berada pada titik 800 meter. Berarti kapal Nanggala ini yang seharusnya maksimum kedalaman 200 atau hidrostatik pressure-nya hanya 20 bar itu, sekarang dipaksa untuk menurun atau mengatasi hidrostatik pressure sebesar 800 bar, 800 meter. Nah itu Anda bisa bayangkan bahwa kapal selam itu seperti dikompres, ditekan dengan hydrostatic force yang besarnya sekitar 4 kali dari keadaan maksimum yang dia dirancang bisa. Ya, oke. Pak Wisnu, selain dengan adanya palung dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya dilihat dari sisi karakteristik perairan, apalagi sebenarnya yang menjadi kendala terbesar pencarian saat ini, Pak Wisnu? Kalau saya melihat itu bantuan sudah banyak datang kan, teknologi juga sudah banyak mutakhir. Betul. Kok nggak iso gitu? Kok tetap nggak bisa? Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu sulit untuk ditemukan. Kemungkinan terbesar yang Anda lihat adalah berada terhalangi palung itu. Saya kira begitu. Jadi dia berada pada situasi di mana dia nyelempit di antara seabed, di antara palung-palung itu. Nah itulah yang membuat dia itu menjadi sulit sekali ditemukan. Dengan alat-alat ROV juga, menurut Anda juga agak akan sulit? Ya sama saja loh. Yang sekarang bantuan ada itu ada ROV, ada kapal selam kecil, ada macam-macam di situ sudah di lapangan itu. Saya kira mereka juga sudah melakukan itu. Mereka sudah
melakukan ROV dan lain untuk melancarkan sonar, echo sounder dan lain-lain. Oke. Pak Wisnu, dari beberapa kecelakaan yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan kapal selam, kita ketahui sebagian besar diantaranya adalah menimbulkan korban jiwa. Hanya ada kalau tidak salah ada satu yang tidak menimbulkan, tidak begitu besar korban jiwanya, tapi itu pun kedalamannya hanya 1,7 km pada saat itu. Bagaimana dengan yang sekarang? Kalau Anda melihat hitung-hitungan secara teknis? Ya, kalau saya melihat secara teknis, kapal seperti tadi saya bilang bahwa kapal selam ini kemampuannya hanya 200 meter. Kemudian sekarang dipaksa hidup, dipaksa mampu mengatasi tekanan hidrostatik pada kedalaman 800 meter. Ya, kalau menurut perhitungan teknis saya tidak mungkin itu. Oke. Pasti itu Kita bicara terjadi. teknis ya? Iya, kalau saya bicara teknis itu tidak mungkin. Karena apa? Karena pressure hull, struktur dalam kapal selam yang kedap itu, ditekan 80 bar itu akan rusak, pecah, retak, dan seterusnya. Dan itu indikasinya sudah kita lihat di sini, bahwa mesin mati. Ya toh? Karena diterjang dengan air, dengan tekanan setinggi itu. Mesinnya mati, komunikasi mati, terus ada tumpahan minyak dan barang-barang milik kru yang terlepas ke udara. Kenapa itu? Ya karena pressure hull-nya rusak. Pressure hull-nya rusak sehingga barang-barang atau alat-alat minyak milik kru itu semuanya keluar dan menyembul di permukaan. Nah itulah. Tapi memang tidak banyak gitu, serpihannya baru ditemukan beberapa. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan apakah menurut Anda, hitungan secara teknis sekali lagi, kapal ini masih bisa ditemukan dalam keadaan utuh atau bagaimana? Dan kalau misalnya bisa ditemukan dalam keadaan utuh, apakah memungkinkan untuk diangkat dengan kedalaman 850 meter itu? Tadi kan sudah saya katakan, Mbak, bahwa kapal ini didesain sekarang itu tidak lebih dari 200 meter. Dan sekarang pada posisi 800 meter. Berarti kapal ini diperkes. Dikompres dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan dia bertahan. Dan itu akan mengakibatkan kapal itu retak. Retak itu artinya bahwa hidrostatik force itu menerjang masuk ke dalam pressure hull. Yang ada manusia di situ, ada mesin, ada tangki, dan seterusnya. Baik. Baik, Pak Wisnu Wardana. Tentu saja kita masih berharap dan semuanya juga masih berharap. Betul. Dan sekarang operasinya adalah evakuasi dan operasinya juga penyelamatan. Mudah-mudahan ada kabar baik, Pak Wisnu, sekali lagi. Tapi terima kasih sudah memberikan analisa secara teknis yang cukup lengkap untuk kami. Terima kasih banyak, Pak Wisnu Wardana, sudah bergabung malam hari ini. Sama-sama, Mbak. Selamat malam. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Tetap bersama kami.